Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, Al-Fakir akan membahas tentang salah satu jalan pintas bagi para salik menuju ma'rifatullah. Sesungguhnya banyak sekali jalan yang boleh dilalui oleh kaum muslimin untuk mencapai peringkat wali atau sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang perlu hanya kesediaan dan kemauan untuk menempuh salah satu jalan di antara jalan-jalan tersebut. Sebelum ini kami telah menerangkan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan kami telah menyebut contoh-contoh praktikal yang telah dilalui oleh ulama-ulama sufi tersebut. Dan di antaranya ada yang mengakui bahwa penyebab utama dia sampai kepada peringkat atau maqam musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menerusi atau melanjutkan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa saja yang bermaksud melalui jalan para wali tersebut, maka berikut ini ada pesan untuk mereka. Jika pesan-pesan ini diamalkan dengan sebaik-baiknya, besar kemungkinan mereka akan memperoleh ilmu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu yang belum diketahuinya sebelumnya, sebab seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu berbanding orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Di antara salah satu jalan yang disebut sebagai jalan pintas oleh para ulama sufi kita yaitu taubat. Walaupun banyak pesan-pesan yang diuraikan oleh ulama sufi, namun mereka sependapat mengatakan bertaubatlah yang menduduki tempat pertama. Taubat bukan saja suatu kewajiban, malah ia juga merupakan satu inti ajaran Islam yang dengannya manusia dapat merasakan kelahiran semula karena bersih dari segala bentuk dosa dan noda. Jika ditinjau dari pengertian bahasa, taubat berarti kembali dari satu tempat ke tempat asalnya. Sedangkan menurut pengertian istilah ialah kembali kepada ajaran Islam selepas meninggalkannya, atau kembali ke jalan yang benar setelah hidup dalam kesesatan ataupun kebatilan. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan, di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kembalilah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. Kemudian selanjutnya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan, taubatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku terus-menerus bertaubat 100 kali setiap hari, kata Rasulullah SAW. Kemudian
Pintu taubat senantiasa terbuka selama belum matahari terbit dari arah barat. Sesiapa yang bertaubat sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, sekarat atau ghargharah, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertaubat dari dosa-dosa yang sudah dilakukannya tidak ubahnya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Manakala orang yang minta ampun setelah sengaja mengerjakan dosa tidak ubah seperti orang yang mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malaikat raqib dan atid lupa untuk menulis amal buruk yang bertaubat. Dan seluruh anggota badan yang bertaubat itu juga dibuat oleh Allah lupa hingga tidak dapat menjadi saksi kelak pada hari penghisaban. Sebagian dari ulama sufi mengatakan bahwa taubat orang yang berbohong ialah mengucapkan istighfar. Jadi taubat yang sebenarnya menurut ulama sufi ialah, wahai orang-orang yang beriman dan sudah balik, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha ketika kamu mempunyai perasaan menyesal atas perbuatan kamu yang buruk dan merasa bersedih karena menyia-nyiakan usiamu, dan berazamlah untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa pada masa yang akan datang. Berbuat baiklah sesama manusia atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bulatkanlah tekadmu serta azam di dalam hatimu untuk tidak berbuat dosa dan tetap pada jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah salah satu jalan pintas yang disebut oleh ahli sufi sebagai jalan menuju ma'rifatullah ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam maghfirah Allah atau dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam penyampaian Al-Fakir, itu semata-mata kekurangan Al-Fakir pribadi. Dan apabila ada manfaat dan faedah yang dapat diambil, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.